pada waktu sebelum menjadi penggiat budaya, kebudayaan di mata anak eksak ini seperti apa sih? Mereka dengan sayup-sayup saya terdengar ibu-ibu itu memanggil anak mereka. Ada kecurigaan. Ada takut diculik? Ya ada. Dewi tadi mestinya lagi dalam keadaan tidak sholat atau apa? Oh iya Pak. Oh pantesan. Untung nggak diapa-apain tadi. Kalau saya tahu lagi itu saya nggak izinin masuk katanya. Untung selamat katanya. Apa sebetulnya yang dikerjakan oleh penggiat budaya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kembali Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Dari Tanah Datar, kami sekarang akan berbincang-bincang dengan dua orang penggiat budaya yang wilayah kerjanya kebetulan ini berada di sekitaran Tanah Datar. Makanya kami ajak mereka podcast untuk mengulik dan melihat seberapa sih perjalanan mereka ini dalam rangka mengumpulkan data-data terkait dengan kebudayaan. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, kita sudah bersama dengan dua penggiat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat meskipun dalam kondisi pandemi dan pandemi segera berakhir. Yang pertama adalah dengan Rahma Dewi. Iya, Rahma Dewi, Bu. Iya, boleh perkenalkan dirinya dulu, terus kemudian wilayah kerjanya mana, terus background pendidikannya seperti apa, biar kita bisa melihat penggiat budaya itu latar belakang pendidikannya apa aja. Baiklah Ibu, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa semua. Mungkin perkenalkan saya Rahma Dewi. Mungkin biasa dipanggil Dewi aja Bu gitu. Penggiat budaya Kabupaten Tanah Datar. Sebenarnya ini kalau penggiat budaya Kabupaten Tanah Datar Bu, kalau dulu sebelumnya di Kota Payakumbuh gitu, dan ketika jadi pamong di Kabupaten Solok Selatan. Oh jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, penggiat budaya ini sebetulnya adalah programnya Dijen Kebudayaan yang sudah ada sejak tahun 2012. Iya, 2012. Jadi dulu namanya pernah Pamong Budaya, kemudian diganti lagi Pamong Budaya selama beberapa tahun dan terakhir ini tahun 2019 atau 20? 2020 ya? 2020. Iya. 2020 itu menjadi penggiat budaya. Ya, penggiat budaya. Namanya, ya, tetapi namanya, tugas dan fungsinya masih tidak berbeda jauh dengan istilah-istilah yang dulu. Kemudian penggiat budaya yang satu lagi, perkenalkan diri. Sebelumnya Bu, saya mau menyapa terlebih dahulu teman-teman, saudara-saudara saya penggiat budaya se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu. Salam kita ya Bu ya. Iya, salam kebudayaan. Kemudian perkenalkan, nama saya Bu Andri Kesenja, biasa disapa di rumah Andri. Kalau teman-teman sepermainan manggilnya Senja. Kemudian bukan ke pagi, ke malam, apalagi kesiangan gitu ya Bu ya. Tapi ke senja. Tidak boleh kita kesiangan gitu ya Bu. Saya penggiat budaya penempatan Kota Padang Panjang sejak tahun 2017. Latar belakang saya atau background pendidikan saya sebenarnya agak berbeda, bukan di kebudayaan gitu Bu. Saya pendidikan matematika gitu Bu. Jadi pada waktu perekrutan dulu membuka seluruh sarjana untuk bisa terlibat dalam kegiatan pengumpulan data untuk dikontrak menjadi penggiat budaya ya? Ya seperti itu Bu. Jadi saya melihat kebetulan waktu itu tahun 2017 saya berpendapat gitu, saya pembekalan pada tahun 2017 tepat sesudah Undang-Undang Pemajuan Nomor 5
tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan disahkan atau diketok palu. Jadi saya melihat bahwasanya penggiat budaya ini merupakan salah satu produk dari undang-undang tersebut. Asistensi Direktorat Jenderal Kebudayaan di daerah untuk agar kebijakannya dapat menyentuh kabupaten kota. Sekarang gini, kenapa anak matematika kok tertarik dengan kebudayaan? Ada ini nggak waktu melamar itu seperti apa bayangannya? Jadi saya menempatkan diri saya, Bu, sebagai penikmat seni pertunjukan, tradisi, seni dan budaya. Jadi baru-baru ini saya juga melihat beberapa festival atau Alit Negari kebudayaan yang juga merupakan program kebudayaan, pemajuan kebudayaan desa. Sebelum melamar ke Dijen Kebudayaan untuk menjadi penggiat budaya, memang menjadi penikmat seni bukan? Baru setelah jadi penggiat budaya. Jadi setelah jadi penggiat baru mempelajari seperti apa sih kebudayaan. Jadi saya pengen tahu nih, pada waktu sebelum menjadi penggiat budaya, kebudayaan di mata anak eksak ini seperti apa sih? Tentu bagi kami sebenarnya agak orangnya kalau eksak itu sebenarnya agak kaku gitu ya, Bu ya. Iya. Namun setelah berinteraksi dengan pelaku budaya, pelaku seni. Kalian melihat kebudayaan itu apa waktu itu? Saya melihatnya waktu itu. Apakah hanya cuma nari, tari? Iya, hanya seperti itu yang nampak saja gitu, tangible saja, yang tampak saja dan tidak terlalu kita perhatikan dengan detail dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemajuan suatu bangsa itu. Sebelumnya tidak menganggap bahwa kebudayaan itu bisa adalah sesuatu hal yang sangat luas. Terus kemudian tidak menyangka juga kalau kebudayaan ini ternyata implikasinya terhadap bernegara itu sangat luar biasa. Jadi kalau Dewi gimana pada waktu dulu backgroundnya, tapi apa backgroundnya? Kalau saya backgroundnya antropologi, Bu. Jadi memang kalau anak antropologi jelas sudah paham betul. Kalau antropologi mungkin dari SMA juga jurusannya IPS gitu kan. Jadi antropologi sedikit banyaknya udah terbayang gitu kan. Kita bekerja di kebudayaan ini akan akrab dengan seni, tradisi, folklore, dan segala macamnya itu, Bu, termasuk manuskrip dan segala macam. Jadi memang di mindset kita sudah terbentuk. Emang udah terbayang gitu, Bu. Kalau kita bekerja di sini ini akan seperti ini pekerjaan kita nantinya gitu, Bu. Jadi yang lucu ini biasanya kan anak matematika atau anak eksak lainnya yang backgroundnya atau apapun lah disiplin ilmunya, kalau dia bukan dari kebudayaan memang pernah nggak ada shock gitu loh. Coba si Andri bisa ceritain, pernah nggak ada shock culture ataupun apa sih pada waktu kenal kebudayaan ini? Sebenarnya shock tidak juga terlalu, cuman ada beberapa pengalaman gitu ya, Bu ya, dalam berkomunikasi di lapangan. Jadi saya juga di lapangan juga sambil belajar gitu, berimprovisasi agar lebih luas lagi dan fleksibel lagi gitu. Jadi penggiat budaya memang ajang belajar untuk bisa lebih istilahnya apa ya, luas menghadapi masyarakat itu. Karena sebelumnya menghadapi angka ya. Iya. Kita langsung berhubungan dengan manusia gitu, Pak. Iya. Jadi gini, betul. Mungkin dari ke Dewi dulu. Apa sebetulnya yang dikerjakan oleh penggiat budaya nih? Mungkin berangkat dari pamong mungkin ya, Bu. Iya. Ketika pamong dulu kan dikasih pembekalan gitu kan, 3 minggu di Bogor, seminggu di Jakarta gitu. Jadi di situ udah terbayang ini kita akan bekerja kita bukan di kantor, bukan di belakang meja gitu, tapi kita bekerja ke lapangan gitu. Awalnya yang terbayang kita panas-panas ini bakal foto-foto menhir, wawancara tetua adat gitu, Bu. Wawancara sama tim seni, penikmat seni, pencipta seni dan segala macam gitu, Bu. Dan ternyata ketika setelah ditugaskan emang kenyataannya begitu. Memang begitu. Iya. Gitu. Jadi berhubungan dengan kerja 8 jam, kelilingan aja kerjanya. Iya, kelilingan paling kebanyakan nongkrong, Bu. Nongkrongnya maksudnya nongkrong di rumah tetua adat yang awalnya nanti udah di set kita mau nanya ini, ujung-ujungnya tetua adat cerita pengalaman gitu, Bu. Akhirnya kita
wah ya, jadi gini. Jadi disuruh, banyak waktu terbuang kadang-kadang hanya untuk, tapi itulah itu berbagi. senangnya Bu. Iya. Mm. Terus setelah itu berhubungan juga dengan yang awalnya mungkin kita nggak tahu BPCB jadi kan berhubungan dengan itu semua gitu, Cagar Bu. budaya, Cagar budaya, nilai berhubungan budaya. dengan nilai budaya. Iya. Jadi meskipun dari jurusan antropologi, tapi banyak menerima atau banyak mendapatkan hal-hal baru terkait iya, Bu. budaya itu Iya, ya. Bu. Jadi banyak pengalaman dan juga banyak pelajaran dari situ. Banyak pengalaman, banyak pelajaran, Bu. Terus banyak kawan yang banyak jelas. kawan pastinya, Bu. Apalagi sekarang ketika 2013 ditempatkan di Solok Selatan selama lebih kurang 4 tahun gitu ya, Bu. Iya. Dan sampai sekarang pun masih sejaknya sekali setahun itu masih ke sana gitu, Bu. Itu di luar kerja gitu, Bu. Hubungan saudara gitu. Hubungan Bu. persaudaraan yang terbina karena menjadi pamong budaya pada hasil waktu dari itu. pamong budaya gitu, Bu. Jadi banyak teman, banyak saudara, banyak keluarga jadinya, Bu. Dan itu terbina sampai sekarang gitu, Bu. Iya. Jadi kalau Andri gimana? Ya, seperti apa tadi Bu? Pertanyaannya ya kan, misalnya pada waktu tugasnya dari penggiat budaya itu apa dan apa yang sudah dikerjakan. Ya, jadi tadi saya menyambung tadi, saya menempatkan diri saya sebagai penikmat budaya gitu ya Bu ya. Ada beberapa ada pola yang saya lihat dalam kebudayaan ketika saya melihat pertunjukan seni maupun budaya, saya melihat keterkaitannya dengan lingkungan sekitar. Bahwasanya tradisi yang dihasilkan yang kekhasan pada suatu tempat juga berhubungan dengan lokasinya yang sangat indah, pemandangan yang lancak gitu ya Bu ya. Jadi saya mempunyai kesimpulan bahwasanya tradisi seni ini adalah wujud dari masyarakat kita sebagai rasa syukurnya terhadap keberlimpahan rahmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu. Yang ada di sekitarnya. Jadi sebetulnya bahwa ekspresi budaya yang dihasilkan oleh masyarakat pendukungnya itu adalah gambaran dari lingkungan geografis dan hubungan dia dengan Sang Pencipta. Kan seperti itu sebetulnya kan. Nah, pengalaman Andri selama menjadi penggiat, ya kan, pengalaman Andri selama menjadi penggiat, ada nggak hal-hal yang menyenangkan? Tentu. Terus tidak mengenakan pasti ada gitu loh. Ada nggak yang sangat berkesan pada waktu terjun? Tugasnya kan apa sebenarnya? Tugasnya apa? Kalau penggiat budaya? Pendataan, penyebar luasan informasi, kebijakan-kebijakan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Oh, jadi mulai dari pendataan, objek-objek pemajuan kebudayaan. Kemudian pendataan objek pemajuan kebudayaan, ada 10 OPK yang kita punya. Terus kemudian penyebar luasan informasi terkait dengan informasi-informasi kegiatan maupun apapun yang dikerjakan oleh Dijen Kebudayaan. Inisiasi dengan lembaga-lembaga adat, komunitas, sanggar, pelaku seni dan juga pelaku budaya. Jadi kita juga harus berinteraksi dengan mereka gitu. Untuk memberikan informasi dan juga menginisiasi mereka agar mereka menjadi bisa lebih paham lagi ataupun lebih mengembangkan lagi karya budayanya, seperti itu kan. Seperti itu. Pengalaman apa yang pernah terjadi di lapangan yang berkesan sekali? Jadi karena kita wilayahnya di mana wilayah? Saya wilayah kerja saya di Padang Panjang. Kebetulan saya berkeliling karena tugas kita, tanggung jawab kita juga untuk pendataan wilayah Padang Panjang. Jadi saya sering berkeliling dengan motor di kota Padang Panjang. Kebetulan kebiasaan saya jika ada keramaian atau ada bunyi-bunyi gitu ya Bu, atau ada ada perayaan, saya pasti singgah gitu ya Bu ya. Jadi pada suatu saat menjelang sore hari, saya melihat beberapa anak bermain kelereng di depan rumah gadang, tepatnya di Kelurahan Sigando, di bawah kantor adat Kerapatan Adat Nagari Gunung. Ada sekumpulan anak yang bermain kelereng gitu ya. Karena itu langka sekali Bu. Anak-anak permainan sekarang, tradisional permainan anak-anak udah jarang dimainkan lagi. Karena anak-anak sekarang sering bermain gawai gitu ya Bu. Nah, saya berhenti karena spontan saja gitu ya Bu. Ingin melakukan dokumentasi, juga bincang-bincang sedikit dengan anak-anak yang bermain kelereng ini. Karena permainan kelereng juga mempunyai beberapa tipe macam permainan dan juga ada jurus-jurusnya juga Bu ternyata.
ada jurusnya 2 langkah. 2 langkah. Jadi banyak tangan, sekali aturan main dalam memainkan aturannya, kleren. Ada Kan kayak panta, gitu. ada tunci Iya. namanya ya. Iya. Kemudian setelah saya sedang asik-asik mendokumentasikan gitu kan Bu, ternyata di seberang ada emak-emak. Emak-emak ini mungkin di seberang itu ada warung, ada kebetulan ada emak-emak atau ibu-ibu yang sedang berkumpul. Mungkin ada beberapa dari mereka yang merupakan ibu dari Anak-anak itu. anak-anak yang bermain. Karena melihat saya mungkin ada orang asing, saya juga waktu itu saya juga tidak memakai atribut seperti saya pakai saat sekarang ini. Iya. Ya, saya waktu itu memakai kemeja, baju biasa dan menenteng tas. Jadi mereka dengan sayup-sayup saya terdengar ibu-ibu itu memanggil anak mereka. Ada kecurigaan. Ada takut diculik. Ya, ada kecurigaan pada ibu-ibu itu. Saya menangkapnya. Ada sensitivitas ketika saya memoto mereka bermain kelereng. Sehingga karena komunikasi yang harus kita penggiat budaya harusnya itu ya Bu ya. Harusnya kan minta izin dulu. Ya. Nah kan seperti permisi itu, dulu, ya, mengenalkan dulu. Ya, karena gitu tadi ya. spontan juga ya Bu ya. Kemudian saya dengan improvisasi juga karena terdesak juga sebenarnya gitu. Harus menjelaskan siapa saya, program pentingnya pemajuan kebudayaan, permainan tradisional seperti bermain kelereng ini untuk anak-anak gitu. Oh, jadi seperti itu. Pernah langsung juga menyebarluaskan kepada emak-emak jadinya Bu. sekali dayung 2-3 bulan terlampaui. Kalau Dewi ada nggak pengalaman menarik selama menjadi pamong ataupun penggiat budaya? Kalau selama jadi penggiat budaya ketika di Tanah Datar ini mungkin karena di kampung sendiri alhamdulillah aman-aman saja gitu Bu. Ketika di Payakumbuh juga alhamdulillah aman gitu. Yang berkesan itu ketika di Kabupaten Solok Selatan gitu Bu. Apa yang membuat berkesan? Solok Selatan itu jauh, terus yang pertama kali dapat tugas di mana gitu, di Kabupaten Solok Selatan. Wah, waktu itu kan masih belum keluarga gitu Bu, istilahnya masih gadis gitu. Jadi ada suatu acara adat di Abai namanya waktu Bu, di Abai Batombe. Jadi ketika Batombe itu saya mau ngambil foto gitu Bu, izin mau ngambil foto, Pak nanti saya ambil foto ya, izin sama tetua adat gitu. Oh iya nggak apa-apa katanya. Tapi ngambil foto itu maaf saja waktu itu saya lagi tidak sholat gitu. Tapi saya nggak bilang gitu. Nah ketika ambil foto itu ada sesuatu yang mistis yang terekam di kamera gitu Bu. Iya. Jadi ketika lihat tuh, wow. Kok ada kayak gini ya? Kok ada kayak gini? Kaget, takut, tapi gimana gitu Bu. Terus? Soalnya acaranya juga di Rumah Gadang dan di Rumah Gadang itu acara itu kan sakral. Sakral Bu. Acara itu sakral Batombe itu. Terus setelah dibilang sama ketua adatnya setelah acara itu, kok ini tuh ditanya, Dewi tadi maksudnya lagi dalam keadaan tidak sholat atau apa? Oh iya Pak. Oh pantesan gitu. Untung nggak diapa-apain tadi katanya. Kalau saya tahu lagi itu saya nggak izinin masuk katanya gitu. Untung selamat katanya. Itu yang paling berkesan gitu Bu. Jadi kebudayaan ini kaya sebetulnya. Ada hal-hal yang bisa dijelaskan dan ada hal-hal yang nggak bisa dijelaskan. Tetapi inilah Indonesia gitu kan. Iya Bu. Ada sekali banyak warna gitu kan. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, kenapa kami mengajak Dewi dengan Andri untuk podcast kali ini? Ini sebenarnya karena Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat sedang berada di Tanah Datar. Jadi makanya keduanya kita ajak untuk podcast. Di lain waktu, nanti di seluruh wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, kita akan ngumpul-ngumpul lagi dan bercerita-cerita terkait dengan catatan-catatan ataupun pengalaman-pengalaman dari para penggiat budaya yang ada di wilayah kerja Bengkulu, Sumatera Selatan maupun di Sumatera Barat. Jadi nggak boleh iri ya. Jadi seperti itu. Nanti ada ininya, ada gilirannya. Selain pengalaman-pengalaman yang luar biasa, apa harapan para penggiat budaya ini sebetulnya, terutama untuk kita semua ya, untuk pemajuan kebudayaan, pesan ke generasi muda juga boleh, pesan ke orang-orang tua juga boleh. Apa yang kalian harapkan dengan adanya penggiat budaya ini maupun pemajuan kebudayaan?
Mungkin saya dulu ya, Bu. Iya, Dewi dulu. Kalau harapan kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan gitu, kami yang penggiat ini bisa tetap berada di sini dalam melestarikan kebudayaan, memajukan kebudayaan, tapi di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan gitu, Iya, Bu. karena kalian adalah ujung tombak paling ujung. Jadi intinya maunya kita tetap berada di sini sampai umurnya sekian kalau umur panjang gitu, Bu. Iya. Dalam artian seperti itu. Kalau harapannya untuk masyarakat mungkin tolong cintailah kebudayaan ini gitu, Bu. Soalnya kenyataan yang kita temui di lapangan, kebudayaan itu sudah jauh sekali gitu, Bu. Jauh kita takut ditinggalkan gitu Kita ya. takut masyarakat sudah jauh dari kebudayaannya gitu, Bu, dari nilai-nilai gitu, Bu. Terus regenerasi kepada kaum muda itu juga sudah boleh dikatakan hampir tidak ada gitu, Bu. Nah, ini pernyataan dari teman kita penggiat budaya yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat pengampu kebudayaan itu, bahwa harapannya memang menurut saya ini urgent sekali, bahwa masyarakat kita sudah mulai jauh dari budayanya sendiri dan pola pewarisannya juga sudah mulai terabaikan, sehingga perlu ada tindakan. Perlu ada regenerasi gitu, Bu. Benar. Ya, ini karena tergerusnya karena dunia digital, kemajuan teknologi mungkin, Bu, ya, dan segala macam yang inilah yang kalian rasakan selama di lapangan. Ya, ini yang rasanya paling urgen gitu, Bu. Iya. Ini yang rasanya paling urgen. Untuk kedepannya ya berharap seperti itu, yang orang tua tetaplah mencintai budayanya, regenerasikan kepada anak cucu. Iya, gitu. mengenalkan mungkin yang jarang terjadi sebetulnya. Karena jarang sekali, tak Bu. kenal maka tak sayang. Jadi mungkin ini yang perlu. Iya. Jadi anak-anak kan nggak kenal, contohnya saja kuliner. Kayak di Tanah Datar ini misalnya sejenis lape gitu, Bu. Tuh anak-anak, kalau misalnya anak TK aja, kita bawa bekal. Tuh, ini apa? Nggak mau yang ini, maunya nugget, gitu. Kalau lape nggak mau, nggak enak. Contohnya seperti itu, Bu. Maunya contoh donat gitu. yang toppingnya macam-macam. Iya. Nah, kan kayak gitu, yang kayak gitu, Bu. warna-warni. Iya, Itu betul. contohnya salah satu. Gitu, sebetulnya kan bukan salah di anak-anak, tapi karena kita tidak pernah menyuapi mereka dengan lape. Iya, jadi makanya perlu ada regenerasi gitu, Bu. Iya. Pemahaman dari orang tua kepada anak. Iya. Mungkin si Andri ada pesan-pesannya lain? Saya menambahkan juga dari Uni Rahma Dewi tadi, pesan saya agar memang dibutuhkan waktu yang berkelanjutan dan upaya kita bersama, upaya yang banyak untuk membangun kebudayaan kita lebih maju, berkontribusi dalam peradaban dan masyarakat di dunia. Saya sebetulnya jujur, Bu, iri juga dengan di berbagai kesempatan juga saya sering bilang saya iri sekali dengan pemajuan kebudayaan yang dilakukan oleh negara Korea gitu, Bu, ya. Mereka bisa memperkenalkan kepada seluruh dunia tata cara makan mereka, kuliner mereka, bahkan yang terakhir permainan tradisional mereka melalui film Squid Game itu. Jadi apa manfaatnya? Kita bisa lihat bahkan iklan-iklan di televisi kita, pelaku seninya diambil oleh pelaku seni dari Korea gitu kan, Bu, ya? Iya. Itu menjadi pemantik bagi kita, bukan apa juga, tapi menjadi pemantik juga cambuk bagi kita bahwasanya memang penting pembangunan dan pemajuan kebudayaan ini agar memang negara kita bisa bersaing secara, di kancah internasional terkait dengan pemajuan kebudayaan. Iya. Seperti itu, Bu. Oke, sahabat budaya di seluruh Nusantara, inilah bincang-bincang kita dengan penggiat budaya kita Andri dan Rahma Dewi terkait dengan harapan mereka dan juga pengalaman-pengalaman mereka. Tapi pada intinya satu milenial muda ataupun sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahwa kita harus menjadi tuan di negeri sendiri apalagi untuk budaya kita, dan harapan kita bersama bahwa kebudayaan kita bisa dikenal dalam dunia internasional. Karena saya yakin sahabat muda di seluruh Nusantara kita ini dari Sabang sampai Merauke mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam rangka memajukan kebudayaan kita. Jangan lupa bahwa kita adalah negara yang adibudaya. Terima kasih. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Dari Tanah Datar. Terima kasih.